Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Unismu Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia dengan dosen pengampu Siti Rahmawati Afra SOS MSI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 9 anggota, masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Alia, terus ada Siti Nur Arsiusir dan Sarma, ada Nur Reski Amalia Putri dan Andi Husnul Khotimah, ada Andi Padauleng dan Muhammad Saad Sukri, ada Mirwansyah dan Muhammad Taufik MS. Oke, itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Stay tune. Adapun materi presentasi online kita yaitu sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Adapun materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, pengertian pengawasan dan akuntabilitas, lembaga-lembaga pengawasan, hubungan antara lembaga pengawasan untuk menciptakan akuntabilitas publik, budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi daerah, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM 10511111120. Adapun latar belakang bahwa Indonesia disebut juga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara dua benua dan dua samudra. Sistem pengawasan di Indonesia tergantung pada efektivitas kebijakan dan layanan publik yang didukung dengan efisiensi dan keadilan dalam pengendalian pengolahkosian dan pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sektor publik harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan partisipasi sesuai dengan paradigma New Public Governance. Hal tersebut juga tergantung pada efektivitas lembaga-lembaga pengawasan dalam mendorong transparansi kuantabilitas dan partisipasi masyarakat untuk mencegah salah kelola korupsi serta untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pengertian dari sistem pengawasan dan akuntabilitas. Yang kedua, bagaimana lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara lembaga pengawasan untuk menciptakan akuntabilitas publik. Dan yang terakhir, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kerja instansi pemerintah daerah. Perkenalkan, nama saya Andi Padauleng. Saya akan membacakan tujuan masalah dari makalah kelompok kami. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari sistem pengawasan dan akuntabilitas. Kedua, untuk mengetahui lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui hubungan antara lembaga pengawasan untuk menciptakan akuntabilitas publik. Keempat, untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kerja instansi pemerintah daerah. Selanjutnya, pengertian pengawasan. Pada hakikatnya, pengawasan merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan dengan hasil yang diinginkan. Hal ini berarti pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan, maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Arsiusir. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu pengertian akuntabilitas secara umum dan menurut beberapa sumber buku. Akuntabilitas secara umum adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Selanjutnya, pengertian akuntabilitas dari beberapa sumber buku, yaitu yang pertama menurut Mursyidi pada tahun 2013. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang kedua, Mardiasmu pada tahun 2006. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. B. Lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia. Kepolisian. A. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. B. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. C. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. D. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Kejaksaan. A. Melakukan penuntutan. B. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. Baiklah, saya membacakan dari materi dari kelompok kami, yaitu yang pertama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagian A, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi. Bagian B, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan bagian C, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang kedua yaitu BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Bagian A, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Baik, saya akan melanjutkan diskusi dari kelompok saya. Badan Pengawasan dan Keuangan. A. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. B. PEMBI, BPKP. Penguasaan kapabilitas pengawasan internal pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor. C. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian internal pemerintah. D. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara atau lembaga dan pemerintah daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andiusan Hatimah dari kelas IAN 2C. Saya akan memaparkan materi yaitu hubungan antara lembaga pengawasan untuk menciptakan akuntabilitas publik. Dalam perspektif akuntabilitas, pengelolaan keuangan negara, penguatan sistem presidensial dilakukan melalui peningkatan efektivitas sistem pengendalian inter yang meliputi efektivitas bisnis proses, risk management, dan internal audit. Badan Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan BPK sesungguhnya mempunyai peran sentral dalam melakukan pengawasan internal pemerintah. Pengawasan dalam manajemen pada dasarnya diarahkan untuk menghindari kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai suatu organisasi. Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan negara, pengawasan ditunjukkan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyimpangan, serta pemborosan yang dilakukan pada aparatur negara atau lembaga pemerintah yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan dijalankannya pengawasan tersebut, diharapkan mekanisme anggaran negara dapat berjalan sebagaimana dikehendaki semula sesuai dengan rencananya, serta benar-benar terjamin APBN yang dipakai untuk tujuan bernegara. Hal ini sejalan dengan konsep manajemen, di mana pengawasan merupakan usaha untuk menjaga agar suatu pekerjaan dapat memperkecil timbulnya hambatan-hambatan yang jika telah terjadi dapat segera diketahui dan dilakukan tindakan-tindakan perbaikannya. Pengawasan yang perlu dilakukan adalah yang seimbang antara pegangan pada role of law dan orientasi pencapaian tujuan, mission driven.
menegakkan kebenaran formal dan kebenaran material, dan mencakup pengawasan preventif dan kuratif, serta berdasarkan keseimbangan asas praduga tidak bersalah dan asas pembuktian terbalik. Perkenalkan, nama saya Sarmah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu bagian budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kerja instansi pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan refleksi atau bagian dari kinerja organisasi publik. Dalam mewujudkan kinerja tersebut, diperlukan pegawai yang memiliki pengendalian akuntansi yang tinggi dan memiliki kompetensi yang baik, serta menerapkan hal-hal yang menuju pemerintahan yang baik. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Keadaan negara saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh kurang adanya penerapan sistem pemerintahan yang baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Bukan saja sistemnya yang belum tertata, tetapi krisis multidimensi yang dihadapi oleh negara saat ini. Terselenggaranya pemerintahan yang baik, good governance, merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Perkenalkan, nama saya Nureski Amalia Putri dengan NIM 1056111112220. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada bab 3, yaitu kesimpulan. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang pimpinan, pejabat, atau pelaksana atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Kadangkala akuntabilitas pelayanan hanya diukur dengan bagaimana pelayanan itu dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan SOP pelayanan. Namun tidak berlanjut keluar, dengan kata lain, bahwa birokrasi di Indonesia hanya terpaku kepada standar dan prosedur yang berlaku, yang bersifat kaku dan prosedural, yang tidak mendorong lahirnya kreativitas sehingga terjadi kekurangan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah hanya menerapkan norma atau nilai standar pelayanan secara sepihak, berdasarkan prosedural dan petunjuk pelaksanaan yang bersifat kaku, yang membuat komitmen aparat birokrasi lemah, sehingga diperlukan standar operasional prosedural pelayanan yang responsif dan aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan norma dan standar yang sesuai di dalam masyarakat, sehingga tidak terfokus kepada standar baku yang ada. Oke, itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.